Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3 subtema 2 pembelajaran 5 mengenai wujud benda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui sifat-sifat benda gas. Yang kedua, membuat paragraf dengan memperhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Yang ketiga, menggunakan satuan kilogram dan gram. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengenal benda gas lebih dekat. Sekarang, apakah kalian pernah melihat benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Nah, udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Ada yang bisa? Bentuk udara ternyata tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukanlah percobaan berikut ini ya. Siapkanlah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengetahui sifat benda, seperti kantong plastik bening dan balon. Lalu, untuk langkah-langkah percobaannya, perhatikan dengan seksama ya langkah-langkah berikut ini. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang, lalu ikat juga mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, lengkapilah tabel berikut ya. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Misalnya kita coba nama bendanya itu balon. Nah, kita perhatikan bentuknya berubah sesuai wadah tidak? Nah, coba. Tentu saja bentuknya akan berubah mengikuti wadah. Lalu, apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Bagaimana? Tentu saja tidak. Lalu, apakah balon dapat digenggam? Bagaimana? Iya, udara yang dimasukkan ke dalam balon akhirnya balon dapat digenggam. Lalu, apakah balon tidak dapat digenggam? Tentu saja tidak. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian cari nama bendanya dan perhatikan berilah tanda centang pada kotak yang sesuai ya. Nah, dari hasil percobaanmu, simpulkan sifat benda gas ya. Benda gas mempunyai sifat. Silakan kalian isi di bukumu masing-masing. Lalu kita akan melakukan percobaan yang kedua. Siapkan alat dan bahannya seperti benang secukupnya, balon 2 buah, dan sebatang lidi atau kayu yang tipis. Nah, untuk langkah-langkah percobaannya perhatikan dengan sesama ya. Pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Lalu tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar ya. Nah, untuk langkah yang kelima, coba kalian perhatikan ya. Langkah yang kelima yaitu perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang akan terjadi? Nah, untuk gambarnya kalian perhatikan gambar yang pertama.
Nah, balon tadi kalian buat seperti pada gambar ya. 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Lalu salah satu balon ditusuk perlahan dan kalian merasakan apa yang terjadi pada balon yang ditusuk ya. Lalu kalian silakan jawab soal berikut ini. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Tuliskanlah jawabanmu. Lalu simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Nah, silakan kalian tulis di bukumu masing-masing. Kamu juga telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca ya. Misalnya, benda gas tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Benda gas juga tidak dapat dipegang, kecuali jika dimasukkan ke dalam balon atau benda lainnya. Untuk kata yang lainnya atau kalimat yang lainnya silakan kalian sambung ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas. Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukanlah secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar dan juga 5 pertanyaan menurun. Nah, untuk contoh pertanyaan mendatar, yang pertama, wadah tempat minum. Apa? Tentu saja untuk satu mendatar itu jawabannya cangkir. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat pertanyaan mendatar ya. Misalnya, cangkir termasuk benda? Nah, kita jawab yaitu benda padat. Sekarang untuk pertanyaan yang menurun. Nomor 1, wujud dari minyak itu apa? Tentu saja wujudnya adalah cair. Nah, untuk yang pertanyaan kedua kita buat itu contoh benda padat yang ditancapkan di dinding. Apa? Iya, benar sekali. Kita dapat mengisinya yaitu paku. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain silakan kalian buat sendiri dan buatlah teka-teki silangnya ya. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama orang tuamu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Nah, apakah kalian tahu? Alat untuk menimbang berat, banyak sekali alat yang dapat digunakan untuk menimbang berat. Berikut ini adalah alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Perhatikan gambar yang pertama, itu timbangan beras. Lalu ada juga timbangan badan, kemudian timbangan kue, lalu ada juga neraca, lalu ada juga timbangan warung, dan terakhir itu ada juga timbangan gantung. Nah, setelah kalian memperhatikan alat-alat tersebut, coba diskusikan dengan orang tuamu tentang kegunaan alat-alat tersebut ya. Misalnya seperti apa? Sekarang coba perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut ya. Perhatikan baik-baik. Nah, apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Lalu perhatikan gambar berikut ini juga. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Yang pertama, kita akan menimbang bayi. Lalu kita cek timbangan mana yang sesuai untuk menimbang bayi tersebut. Iya, tentu saja yang sesuai yaitu timbangan gantung. Nah, kita sambungkan ya dengan memberi garis pada bayi dan timbangan gantung seperti pada gambar. Untuk yang lainnya silakan kalian buat di bukumu masing-masing ya. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG atau liquefied
petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak sekali. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lalu lebih bersih, dan yang terakhir lebih praktis. Nah, sekarang bantu Lala nih untuk membaca timbangan kue berikut ya. Gunakan satuan kilogram dan gram dengan benar. Sekarang perhatikan gambar yang pertama. Lihatlah garis merah pada timbangan. Menunjukkan angka berapa? Iya, garis merah menunjukkan 5 kg plus 200 gram. Garis kecil-kecil itu artinya 200 gram ya, satu garis 200 gram. Nah, untuk gambar yang kedua, terletak di antara 4 dan 5, yaitu berarti dia sekitar 4 kg plus 600 gram. Nah, untuk gambar yang ketiga, perhatikan, ia terletak antara 3 dan 4, artinya 3 kg plus 400 gram. Sekarang untuk soal yang lainnya silakan kalian kerjakan di bukumu masing-masing ya. Mintalah bantuan orang tuamu jika kalian merasa kesulitan. Sekarang ibu mau bertanya, pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Sekarang ayo kita membaca berita berikut ini ya. Judulnya Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015, pukul 19.25 WIB, 7.054 views. Banjarbaru Antara News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Gedamar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Nah, setelah membaca berita tersebut, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Tulislah di bukumu masing-masing. Nah, sekarang ibu mau bertanya tentang pendapatmu mengenai pernyataan di bawah ini ya. Berilah tanda centang pada kolom yang tersedia. Misalnya pernyataan yang pertama, itu membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Jika kalian setuju, silakan beri tanda centang pada kolom setuju. Untuk yang lainnya, silakan beri tanda centang sesuai dengan persetujuanmu ya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.